A few moments later. Halo guys, balik lagi bersama Alur Komika. Jadi untuk Alur Komika kali ini kita bakal ngebahas lagi tentang Shin the Red Moon Avared part ke-10 nya guys. Kemarin kita baru saja ngebahas part ke-9 nya. Sekarang kita bakal ngebahas lagi untuk part ke-10 nya guys. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel Alur Komika, kalian jangan lupa subscribe channel ini dan like sebanyak mungkin biar gue lebih semangat lagi upload konten-konten alur ceritanya. Oke, langsung saja kita ke videonya sekuy. Cerita diawali dengan ayah Luxin yang sedang marah-marah. Apa kau tidak sadar kalau mereka akan membunuhmu? Mereka tidak pernah peduli pada kehidupanmu. Mereka sebenarnya berencana akan membunuhmu sejak awal, ucap ayah Luxin. Jika bukan karena bocah ini, kau pasti sudah lama mati sekarang, ucap ayah Luxin sambil menunjuk adik kecil Luxin. Adik kecil Luxin pun sangat ketakutan. Kenapa kau masih mau membantu mereka saat mereka ingin membunuhmu, ucap ayah Luxin. Mereka memang salah atas insiden di pojok kopi itu, tapi mereka membayarnya dengan baik, ucap Luxin. Ayah Luxin pun terkejut. Ayah Luxin pun mengangkat badan Luxin. Dasar sampah. Kenapa sampah sepertimu harus ada, ucap ayah Luxin. Akan kubunuh, ucap ayah Luxin. Saat ayah Luxin mau memukul Luxin, tiba-tiba ayah Luxin pun keringat dingin. Yang sampah itu kamu, ucap ibu Luxin. Kalau bukan karena ketidakmampuan dan temperamenmu yang pendek itu, akankah kita masih terjebak di sini, ucap ibu Luxin. Perhatikan dirimu sebelum menyebut orang lain sampah. Sialan, kau akan mati, ucap ayah Luxin sambil mau memukul ibu Luxin. Namun ibu Luxin pun memberikan kode 2 jari kepada ayah Luxin. Ayah Luxin pun sangat ketakutan. Apa yang kau inginkan? Kenapa kau melakukan gerakan ini? Kamu tahu itu, jika kamu takut, enyahlah, ucap ibu Luxin. Sampah, sampah, dasar sampah tak berguna, ucap ayah Luxin. Ayah Luxin pun menghempaskan meja makan tersebut. Lalu semuanya pun terdiam. Dan ayah Luxin pun pergi dari sana. Tidak apa-apa, jangan takut, ucap Luxin kepada adiknya. Sekarang tidak apa-apa, ucap ibu Luxin. Tak peduli membuang waktu untuk masalah yang tak ada gunanya. Ibu berjanji akan memberimu hadiah untuk hari pertama pekerjaan barumu, ucap ibu Luxin. Mari, ucap ibu Luxin. Ibu Luxin pun mengajak Luxin untuk berganti pakaian. Terima kasih untuk hadiahnya, ibu. Tapi bukankah aku terlihat aneh seperti ini, ucap Luxin. Mungkin kamu benar, ucap ibu Luxin. Ibu Luxin pun melepas kacamata Luxin. Nah, sekarang lebih baik, ucap ibu Luxin. Aku tahu itu, Luxin adalah pria tampan setelah dia merapikan diri, ucap ibu Luxin. Terima kasih, aku tidak bisa dengan pakaian seperti ini, ucap Luxin. Dan juga terima kasih sudah menyelamatkan tadi, ucap Luxin. Anak bodoh, kenapa bilang terima kasih pada keluargamu sendiri? Kamu akan segera memulai pekerjaan barumu. Lakukanlah dengan baik. Ingatlah untuk bersikap sopan dengan siapapun. Kamu berurusan selalu selesaikan masalah dengan nalar. Tentu saja, anak baik sepertimu tidak akan mengganggu orang lain. Tapi jika kamu diganggu seseorang, maka keluargamu akan pergi dan menemui mereka, ucap ibu Luxin. Keesokan paginya, Luxin pun berada di kantornya. Semua orang pun terkejut saat melihat Luxin menggunakan pakaian barunya. Bukankah dia biasanya selalu terlambat dan harus lembur? Bukankah aneh dia berangkat tepat waktu hari ini? Apa kamu tidak lihat dia sangat rapi? Aku yakin dia punya pacar, ucap orang-orang di kantor tersebut. Luxin pun memasuki lift. Lalu si kakek-kakek ini menatap Luxin dengan sinis. Diperlihatkan dengan bulan merah. Jika bukan karena patroli, aku sadar kalau aku sudah lama tidak mengamati kota ini. Sejak insiden bulan merah, mereka yang berada di dalam tembok tampaknya telah terbagi menjadi 2. Beberapa orang berjalan terburu-buru dan tampaknya tidak melihat apapun di sekitar mereka, ucap Luxin. Adik Luxin pun menjailik bapak-bapak botak tersebut.
Sementara yang lain terlalu malas untuk melakukan apapun dengan tergesa-gesa menjalani hari-hari mereka. Pada dasarnya, setelah 30 tahun kelaparan di dalam tembok, jarang terjadi. Tidak sulit untuk memiliki perut yang kenyang. Tidak sulit untuk mencoba dan menjalani kehidupan yang lebih baik, ucap Luxin. Kota ini terlalu besar. Hah? Aku berjalan selama ini dan masih belum melihat sesuatu yang tidak biasa, ucap Luxin. Jika ada sesuatu yang normal dan tidak ada gunanya bagiku, apa Kapten Shen akan mengambil kembali tunjangan gajiku? Lalu kemana aku akan pergi untuk mendapatkan uang tambahan? Ucap Luxin. Kakak, kamu hanya berpatroli sepulang kerja dan tak bisa menemukan apapun. Satu hati, dua pikiran, hati-hati kamu mungkin tidak akan dapat apa-apa, ucap adik kecil Luxin. Aku bahkan tidak makan malam, sehingga aku bisa mulai patroli lebih awal. Lupakan itu, ayo pulang, aku harus bekerja besok, ucap Luxin. Apa kita akan kembali besok, ucap adik kecil Luxin. Tentu saja, aku menerima gaji pokok $5.000. Jika aku bekerja dengan baik, mungkin aku bisa menjadi karyawan resmi lebih cepat dan menghasilkan puluhan ribu, ucap Luxin. Beberapa hari kemudian, Luxin, mulai besok kamu tidak perlu bekerja di perusahaan ini lagi. Perusahaan sedang bermasalah dan tidak bisa membayar banyak karyawan. Kamu dan Lu punya skill yang sama, tapi sikapnya lebih baik darimu. Dan akhir-akhir ini kamu pulang lebih awal. Sip bahkan belum berakhir dan kamu sudah pulang, ucap atasan Luxin. Lu, maksud Anda Luceng? Ucap Luxin sambil kaget. Tapi saya sebenarnya tidak pernah pulang lebih awal. Sebelumnya saya hanya tidak tinggal lebih lama. Pak Direktur, bisa Anda beri saya kesempatan lagi? Ucap Luxin. Hah? Kamu itu karyawan lama. Juga aku tidak mau. Tapi perusahaan kami tak butuh karyawan cadangan. Kami tidak bisa membayarnya. Bawa lamaranmu ke tempat lain, ucap Pak Direktur. Luxin pun mengemasi barang-barangnya. Luxin pun terdiam. Siapa yang membereskan barang-barangku? Ucap Luxin. Luceng yang membereskan barang-barangmu. Dia ingin pindah di tempatmu secepatnya, ucap karyawan tersebut. Lu, aku tidak ingin memarahimu, tapi kamu sangat naif. Sudah kubilang sebelumnya agar kamu tidak mengajari orang lain. Sekarang lihat, mereka mencuri pekerjaanmu, ucap ibu tersebut. Orang itu tidak mudah. Dia mengencani anak direktur. Direktur itu orang pintar, jadi kenapa dia tidak memberi pekerjaan pada orang dekatnya? Ucap ibu-ibu tersebut. Luxin pun terdiam. Lu, aku memberitahumu, tapi jangan beritahu orang lain tentang ini. Hidup itu keras untuk semua orang, mulai sekarang, ucap ibu tersebut. Luxin pun mengeluarkan pistolnya. Pertama, lapor ke kantor polisi. Kedua, segera hubungi aku. Ketiga, gunakan pistol. Luxin pun terdiam. Sekarang belum waktunya untuk menggunakan pistol, ucap Luxin. Mengganggunya dengan ini tidak baik kan, ucap Luxin. Hah, terserah, aku harus mencobanya. Luxin pun menghubungi cewek tersebut. Luxin, cewek tersebut pun terdiam. Halo, ini Cheng Xing. Apa terjadi sesuatu? Kapten Shen, maaf mengganggumu. Saya mengalami masalah di sini, ucap Luxin. Apa? Masalah apa? Semua pun terkejut saat Luxin menelpon. Kenapa situasinya tiba-tiba terasa aneh? Jadi karena saya berpatroli di jalan setelah pulang kerja setiap hari, saya tidak pulang lebih awal. Saya menyelesaikan pekerjaan saya dan pulang tepat waktu. Tapi perusahaan tiba-tiba memecat saya. Patroli? Semua orang pun terdiam. Ya, hanya berpatroli di jalan. Untuk melihat apa? Untuk melihat ada orang gila, hanya itu. Saya tidak menggunakan jam kerja saya, melakukannya setelah kerja saya bersumpah. Tapi perusahaan tetap memecatku dan direktur memberikan pekerjaan itu pada orang lain. Kamu menghubungiku karena itu, ucap cewek tersebut. Ya, oke, tunggu sebentar. Cewek tersebut pun kebingungan. Dia menyuruhku menunggu, dia bisa menanganinya kan, ucap Luxin.
Kakak, siapa yang baru saja kamu telepon? Apa dia benar-benar akan membantumu? Ucap adik kecil Uxin. Kenapa kakak tidak membiarkanku membuat mereka jadi mainan? Ucap adik kecil Uxin. Mereka berani membuli kakak. Aku harus membunuh mereka kan? Ibu akan dengan senang hati membantu. Ucap adik kecil Uxin. Siapa tahu ayah juga akan membantu. Oke guys, jadi untuk part ke 10 dan 11-nya guys ya, karena part sebelumnya cukup pendek banget, makanya gue lanjutin ke part 11-nya aja. Jadi ini 2 sequel langsung guys ya, jadi antara part 10 dan part 11. Biar lebih panjang aja guys ya, karena kalian suka dengan yang panjang-panjang. Nggak tahu kenapa kalian suka yang panjang-panjang ya guys ya. Karena kalian pengen 2 sequel langsung kayaknya biar panjang ya alur ceritanya. Oke, kita bakal bikin 2 sequel langsung aja guys, biar kalian suka nonton alur cerita The Sin Red Moon ini guys ya. Oke, saya Alur Komika cabut dulu guys. Bye bye.